Aku nggak tahu. Oke, gimana kalau mencari yang pasti bersyukur, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk para penonton yang menonton tiket ke bioskop. Dan ini bisa dibuka lagi online buat lagi ke bioskop nanti gitu. Buat saya emang sih happy banget gitu karena apa yang kerjakan mendapatkan kasih. Coba sama Obi kan ya dan tinggi gitu. Ekspektasi saya ngasih gitu. Ekspektasi. Kalau buka saya nggak punya part ini akan begitu. Kalau memang misalnya waktu kita sneak preview, waktu kita preview, waktu kita berapa memilih penonton random mau tahu mereka memang sih luar biasa gitu. Tapi terpaksa nanti pasang untuk makan saya itu kita nggak pernah. Jadi ya mungkin opening bisa menjadi opening day yang nomor 1 di tahun 2024, 200.000 penonton lebih buat saya cukup lega gitu. Terus dalam 4 hari menembus 1 juta itu tambah saya bersyukur. dengan pencapaian ini? Iya sama kayak Vino, kalau untuk jumlah angka saya nggak pernah punya patokan dan pengennya berapa, tapi melihat hasilnya dari pertama, kalau buat saya, buat kita ya, itu hasilnya sangat-sangat kita senang gitu dan kita gitu center dalam film ini. Jadi khasnya seperti ini sekarang ya keren bersyukur. Box office kan bukan hal Vino bukan 6 juta tapi 2 juta. Apakah ini masih punya makna khusus dalam pekerjaan? Ya pastinya seneng banget gitu ketika film kita diapresiasi, karena kan sebetulnya sebuah karya itu harus bisa dinikmatin gitu. Karya seni yang nggak menemukan penikmatnya juga nggak akan menjadi apa-apa gitu. Tapi kan memang kalau untuk sebuah film remake itu kan bisa jadi kayak buah semalakama ya. Ketika kita promosikan awal tuh yang anti dengan film remake itu luar biasa gitu. Remake lagi bosen gitu kan. Tapi kalau misalnya kita melihat secara data gitu, mungkin yang nonton film Pimak ini banyak jumlahnya di Indonesia. Tapi yang belum nonton mungkin lebih banyak lagi gitu. Sama kayak waktu kita merilis Michael Number 7, saya mungkin jadi salah satu orang yang ngapain sih di remake lagi, film itu udah bagus banget, nggak perlu lah di remake lagi gitu. Kalaupun mau di remake, pilihannya harus cuma satu, harus bikin lebih bagus gitu. Akhirnya kita buat ya deg-degan sekali gitu penonton, respon orang belum nonton itu kan kayak underestimate gitu, pesimis gitu. Tapi begitu kita nonton, ternyata kita menemukan market baru gitu di Indonesia yang bisa dibilang ini jadi satu celah lagi buat industri film kita untuk mengumpulkan pundi-pundi uang gitu. Kayak misalnya kayak kemarin kita nonton premier, hampir semuanya udah pernah nonton Pimak. Begitu kita ke Bekasi gitu, ada rombongan ibu-ibu, dia bookingnya sampai 4 studio dan mereka semuanya saya tanya nggak ada yang pernah nonton film Pimak gitu. Jadi mereka seperti menonton film ini kayak film baru gitu. Dan berarti tren ini memang berjalan gitu. Pola ini berjalan, dan ketika yang nonton pun sudah pernah nonton film originalnya merasa oh ini ternyata kalau di film Indonesia diadaptasi bisa menjadi sesuatu yang baru. Terutama buat orang yang malas baca subtitle, nggak usah baca subtitle Thailandnya. Jadi buat saya, apapun alasan orang menonton film ini, syukur banget, terima kasih banget. Gak ada film yang sempurna sih, pasti kekurangannya kelebihannya, tapi paling tidak film ini bisa menghibur gitu. Dengan Benar nggak kalau misalnya tembus 5 juta mau ngapain? Nggak berani ntar ditagih. Tapi sebetulnya nggak ada nazar khusus sih, cuman kita waktu itu pernah ngomong kita 1 juta aja kita udah seneng banget. Ntar 1 juta kita doa bareng yuk, kita berbagi sama anak-anak yatim gitu kan. Dan ternyata, tapi kita nggak pernah tahu itu terjadi atau enggak gitu. Dan ternyata kejadian, dan akhirnya diingetin, kita waktu itu pernah ngomong, kita pernah mau ini gitu. Dan Falcon juga selalu punya ide seperti itu, berbagi. Udah akhirnya hari ini siapa yang bisa datang ke sini kita selamatkan sama teman-teman media, karena berita film ini kan juga diberitakan dari awal tuh dari teman-teman media semua gitu. Teman-teman media yang menyambung karya kita kepada penonton. Jadi selain mengucapkan terima kasih kepada cast dan kru, saya juga mewakili teman-teman lain mengucapkan terima kasih banyak buat para media yang tanpa kalian film ini nggak akan sampai ke mata penonton gitu. Dan mudah-mudahan doa dari teman-teman semua dan teman-teman anak-anak yatim ini bisa membuat kita bisa lebih bersemangat lagi untuk berkarya, bukan cuma di Kamak tapi untuk film Indonesia.
dengan sambutan positif ini jadi tertarik buat main film remake dari IP Thailand lain gak sih? Karena kan IP Thailand banyak banget yang populer di Indonesia ya. Saya sih nggak bisa milih ya, tapi ada beberapa film remake yang memang saya mau ambil gitu. Karena kadang-kadang saya ngambil film yang cuma kayak ini remake Office, saya pernah main juga Office gitu. Tapi saya milih yang ini menyenangkan gitu kan. Biopik, kali biopik. Kita pengen yang kayak bisa menyenangkan banyak orang, nggak terlalu segmented gitu. Kalau biopik itu kan segmented gitu. Terus horor sekarang lagi tapi horor apa sih yang orang lagi suka dibalut sama komedi gitu. Jadi kadang-kadang pasti setiap aktor, setiap filmmaker pengen karyanya itu juga dibuat dengan senang-senang untuk menyenangkan orang banyak gitu. Ya mungkin kalau misalnya ditanya kapok atau enggak sih nggak kapok sih ya. Cuman kalau misalnya ditanya mau milih film remake apa lagi, nggak tahu sih. Karena kan film remake itu saya kurang tahu gimana cara prosesnya mereka beli rights-nya itu dan dari misalnya di Indonesia ada beberapa PH semuanya mengajukan dan PH-nya itu kalau misalnya kayak Pimak ini dari GDH kalau nggak salah dia akan memilih gitu siapa PH yang kasih rights-nya dan track record-nya bahkan sampai pemainnya sekalipun nggak bisa gitu. Misalnya kayak Falcon ngaju nama saya udah pasti bisa, nggak bisa. Falcon harus kirim namanya itu ke mereka akan search saya tuh siapa, Marsha itu siapa, dan pemain ini tuh siapa gitu untuk bisa mereka remake film ini. Ya alhamdulillah mereka setuju ya udah. Tapi kalau spesifik IP Thailand, apakah dengan ini menandakan cukup menyajikan itu? Karena kan kebanyakan sebelumnya IP mungkin Korea dan Hollywood gitu-gitu. Sebenarnya Thailand itu kan dulunya lebih booming di Indonesia dibanding Korea ya. Karena Thailand itu justru dulu horor-horornya itu luar biasa gitu. Bahkan saya ngefans sama Banjong, saudara Pimak itu bukan dari Pimaknya, justru dari film Shutter dulu. Dan saya nonton film Shutter gitu, dan kalau teman-teman lihat di ending film ini gitu, nanti kalau teman-teman nonton itu ada satu adegan itu sebetulnya kayak tribute untuk Banjong, untuk saudaranya di film Shutter gitu. Adegannya saya nggak bisa ceritakan, teman-teman lihat. Jadi ada satu adegan yang memang kita kayak tribute gitu untuk dia, karena dia udah membuat Pimak luar biasa. Dia juga salah satu penulisnya, dan penghargaan dari kita itu kita buatin satu scene adegan gitu yang sebetulnya itu tribute buat dia gitu. Cuman kita nggak pernah ngomong secara spesifik itu adalah untuk dia gitu. Itu sih sebenarnya yang kita lakuin di film Pimak ini. Waktu ada satu buka gitu sebagai anak juga gimana ngobrolnya gimana Sih seneng ya. Jadi kalau sih udah gitu ya kita nggak terlalu berarti nggak bersih ya, tapi lebih berharap ya hanya bagi yang kata tapi ya kita ngurusin. Dan apa namanya kita kan macam nggak dibilang paketan kita ya. Gue mau main pemainnya film normal bisa cara beda serban beda gitu. Kalau berdua agar kita main bareng dikasih banyak itu jadi biasa sih gitu, karena mungkin banyak yang senang kita buat tapi mungkin ada banyak yang abu gitu Marcel. Tapi ya kita membuktikan ketika kita pun kita punya sesuatu yang ditekan untuk teman-teman untuk film Indonesia gitu, dan ini jadi film ketiga kita yang bareng dan box office gitu, dan kita seneng sih, maksudnya bukan cuman kayak orang bilang aja mumpung, tapi kita punya karya yang bisa diapresiasi sama teman-teman semua. Tapi jadi naikin nilai nggak sih? Pengennya sih gitu ya, tapi enggak lah. Yang penting saya film ini udah dapat 1 juta penonton, angka keramat ya. Semua tuh angka keramat ya, 1 juta penonton buat kita senang sih kita. Oke Kak, terakhir dari aku, di medsos sudah mulai membanding-bandingkan nih jumlah penontonnya Miracle dengan Kangmak. Ya. Kalau boleh berharap akan berakhir di 5 atau 6 juta penonton atau gimana? Sebetulnya kita tuh 2 juta, 1 juta penonton tuh juga nggak mikir sampai itu. Ini kan beda banget gitu ya. Pimak itu besar sekali di Thailand, tapi Miracle di Indonesia tuh jauh lebih besar sebenarnya. Miracle tuh fansnya jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya lihat dari track record pencapaian jumlah penontonnya itu, Pimak lebih banyak sedikit nih, Kangmak lebih banyak sedikit. Tapi perlu gitu, bernya di mana gitu. Karena kan film baru yang mungkin ada saingan-saingan yang baru lagi. Jadi kadang foto juga dia gimana? Kita kemarin kita ngeliat yang awal nontonnya adem nih. Jadi begitu pulang tiba-tiba udah asli 50 tahun kita tadi ketemu series. Kita baru gitu. Dan kita juga mulai tonton yang apa namanya kayak bicara box office gitu, tahu jumlah penonton. Kita bahkan melihat itu. Buat kita nggak tahu jumlah penontonnya berapa. Dan begitu dapat target apa namanya itu ya kita nge-edit. Tapi nggak berani sih, saya paling nggak berani orang yang supir nih target segini, saya paling nggak berani sih.
Oke. Makasih banyak.